Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Wah, Ibu senang bisa ketemu dengan kalian walaupun kita hanya secara virtual ya. Hari ini kita belajar agama Kristen dan materinya masih sama seperti minggu kemarin, yaitu tentang apa anak-anak? Allah ada dalam hidupku. Ya, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan Allah ada dalam hidup kita. Ya, nah, saat ini kita akan membahas ini tentang materi ini ya. Oke. Nah, ini adalah Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Nah, anak-anak, kekuasaan Tuhan itu tidak terbatas bagi kehidupan apa? Makhluk ciptaannya. Ya, tidak terbatas. Tuhan kita maha kuasa. Dia bisa melakukan apa saja ya. Pastinya Tuhan melakukan yang terbaik buat kita. Tidak mungkin rencana Tuhan itu adalah rencana yang mencelakakan kita. Pasti yang terbaik supaya kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang lebih setia kepada Tuhan. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi saksi kemahakuasaan siapa? Allah. Manusia itu siapa anak-anak? Kita semua, termasuk ibu, termasuk kamu, termasuk orang tua, orang-orang di sekeliling kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita adalah menjadi saksi kemahakuasaan Allah. Contohnya di hari-hari ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan menyatakan kuasanya walaupun kita masih mengalami hal yang musibah atau wabah virus corona ini yang membuat orang menjadi takut. Tapi kita tetap percaya Tuhan masih menjaga, melindungi kita, ya kan? Sampai saat ini kita masih sehat kan? Iya, Ibu yakin semuanya masih di rumah masing-masing. Kita tetap berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan tetap jaga dan lindungi kita ya. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia. Buat apa? Yuk, ada yang tahu? Oh iya, sudah ada bacaannya ya. Kita baca sama-sama ya. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? 1, 2, 3. Agar manusia dapat meyakini Allah hadir dalam hidupnya dan menyatakan dirinya sebagai Allah yang maha apa? Kuasa. Ya, kita tetap harus yakin kepada Tuhan, bukan yakin hanya 50% loh anak-anak, tetapi harus 100%. Coba, kamu pernah naik pesawat kan? Wah, pasti semuanya pernah naik pesawat. Ibu, aku pulang kampung naik pesawat, aku pulang negeri naik pesawat. Ya, hampir semua kita mengalami. Waktu kamu naik pesawat, kamu kenal nggak sama pilotnya? Pasti kita nggak kenal. Tapi kenapa kamu yakin kamu bisa sampai nanti ke kampung halaman? Kamu bisa sampai ke luar negeri? Ya, karena kita percaya dia adalah pilot yang terbaik, pilot yang sudah jam terbangnya tinggi, sehingga dia bisa apa? Memajukan, menaik apa namanya, mengendarai pesawat tersebut dengan baik sehingga kita selamat sampai tujuan, dan itulah yang Tuhan maksud dalam hidup kita. Kita harus yakin kepada Allah 100% walaupun mungkin saat ini kamu bilang, mana Bu Allahnya, kok nggak kelihatan? Mana Tuhannya? Ya, Tuhan ada dalam diri kita. Tuhan ada di mana-mana, ya kan? Tuhan ada di rumah kamu. Tuhan ada di rumah ibu juga. Setiap hari kita harus apa anak-anak? Doa. Salah satunya waktu belajar agama ya kan? Waktu belajar tematik, kamu pasti disuruh doa dulu. Semuanya dalam apalagi kamu makan, kamu mau tidur, kamu mau pergi, kita tetap percaya, meyakini bahwa Tuhan hadir ya dalam setiap hidup kita. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab ada cerita tentang peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ayo, pernah dengar nggak cerita sekolah minggu tentang 5 roti dan 2 ikan? Nah, ada lagunya loh. Kamu mau dengar nggak lagunya? Siapa yang tahu lagunya? Boleh ikutin ibu ya.
begini lagunya. 5 roti dan 2 ikan dimakan 5.000 orang. Tuhan Yesus yang memberkati, sisa 12 keranjang. Nah, begitu lagunya ya anak-anak ya. Ini yang terjadi mujizat 5 roti dan 2 ikan. Siapa sih yang bawa 5 roti dan 2 ikan itu? Kamu lihat bisa gambarnya nih. Siapa? Orang yang samping Tuhan Yesus atau anak kecil itu ya? Wah iya, anak kecil itu. Dia membawa roti, dia membawa ikan sama Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus sedang khotbah tentang bercerita tentang kebaikan Tuhan bagi hampir 5.000 orang, banyaknya anak-anak. Udah sampai sore tuh lihat mataharinya sampai sudah agak mau tenggelam ya. Tapi mereka tetap aja dengerin cerita tentang Tuhan Yesus. Mereka nggak pergi kemana-mana. Mereka tahu bahwa yang bercerita itu pasti Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga mereka semuanya mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Dan sore hari mereka tidak pergi kemana-mana. Mereka tidak merasa lapar. Tapi Tuhan Yesus yakin bahwa, waduh kasihan mereka udah seharian mendengarkan cerita aku. Bagaimana caranya ya? Nah ternyata ada seorang anak Tuhan utus, Tuhan kirim. Dia membawa 5 roti dan 2 ikan. Kemudian dikasih kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi anak-anak? Tuhan Yesus mendoakan 5 roti dan 2 ikan tersebut. Wah, yang terjadi adalah mujizat. Apa itu mujizat? Ada yang tahu arti mujizat? Mujizat adalah sesuatu perbuatan yang di luar pikiran kita. Nggak mungkin, tapi bisa mungkin bagi Tuhan. Dan ternyata anak-anak setelah dimakan oleh 5.000 orang, masih ada sisa. Berapa bakul? Oh iya, 12 bakul lagi. Atau bakul itu bisa disebut dengan keranjang ya anak-anak. Masih sisa 12 bakul. Dahsyat ya Tuhan kita. Ya kan? Siapa yang percaya Tuhan kita dahsyat? Angkat tangannya, kasih jempolnya. Iya, kita tahu Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Nah, lanjut lagi ya, sedikit lagi nih. Cerita tersebut ada di dalam Markus 30 ayat 44 ya. Kalau kamu nanti mau membaca cerita tersebut lebih paham lagi, ada di kitab Markus. Kamu punya Alkitab semua kan? Iya, Ibu yakin punya dong. Waktu kemarin juga Ibu udah kasih kan Alkitab buat kalian semua. Nah, ada di dalam kitab Markus. Kemudian Tuhan Yesus menginginkan semua pengikutnya untuk yakin dan percaya kepadanya. Siapa pengikutnya itu? Wah, kita semua. Kita adalah orang-orang percaya yang menjadi pengikut Tuhan. Kita harus yakin dan percaya. Oke. Nah, peristiwa kehidupan manusia yang merupakan tanda kemahakuasaan Allah. Contohnya apa aja anak-anak? Kelahiran. Contoh, kamu bisa pilih tanggal lahir yang cantik, angka cantik? Nggak bisa. Kalau Tuhan bilang si lahirnya tanggal segini, pasti akan lahir. Begitu juga dengan kematian. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi kita tetap harus berjaga-jaga. Bisa nggak anak kecil dipanggil Tuhan? Bisa. Bisa orang dewasa dipanggil Tuhan sekarang? Bisa juga. Kita nggak tahu. Bisa 5 menit kemudian, 1 jam kemudian, atau 2 tahun yang akan datang. Tapi kita tetap harus percaya kepada Tuhan dan setia sampai akhir hidup kita ya anak-anak. Kemudian kesembuhan. Nah, untuk saat ini kesembuhan itu sangat mahal ya anak-anak ya, apalagi yang menderita penyakit COVID. Kita berdoa supaya Tuhan sembuhkan mereka yang menderita, yang kena penyakit tersebut, supaya cepat sembuh ya. Kemudian bernafas, itu adalah salah satu tanda kemahakuasaan Allah ya. Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik. Ada nggak setiap kita bernafas Tuhan bilang begini, ayo bayar ya 1 hari kamu bernafas, biayanya sekitar 100.000 contohnya. Ada nggak duit 100.000 setiap hari kita bayar kepada Tuhan? Wah,
Tuhan kita nggak butuh duit, Tuhan kita nggak kaya. Ya, Tuhan memberikan segalanya buat kita. Oke. Nah, anak-anak, ini dalam Mazmur 19 ayat 2 mengatakan, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Coba sekali lagi kita baca sama-sama yuk. Mazmur 19 ayat 2 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya. Nah, ini merupakan ayat hafalan kita minggu ini anak-anak ya. Mungkin nanti kamu ada waktu bisa menghafalinya, nanti Ibu akan tanya. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir nih, Allah juga hadir dalam keluarga kita. Iya, siapa keluarga kamu? Wah, pasti punya keluarga semua kan di rumah masing-masing. Ada ayah, ibu, ada kakak, ada adik, ada tante, om, semuanya itu adalah keluarga. Jadi, Allah menciptakan manusia untuk hidup bersama dengan keluarga dan lingkungan agar manusia berbagi dengan siapa anak-anak? Dengan sesamanya dalam suka maupun duka. Kita harus berbagi dengan keluarga kita. Suka contohnya apa? Wah, di waktu senang, kita diberkati Tuhan, maupun di dalam duka. Mungkin saat ini ada yang eh, sedih karena papanya kehilangan pekerjaan, atau mungkin kamu dalam masalah, belum bisa bayar uang sekolah atau yang lain. Tapi kita percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan hadir dalam keluarga kita ya anak-anak ya. Oke, cukup sekian penjelasan Ibu hari ini anak-anak. Dan Ibu yakin kalian sudah mengerti kan? Nah, sampai ketemu minggu depan lagi ya dengan pembahasan materi selanjutnya. Bye-bye anak-anak. God bless you all.